Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 150,99 poin atau naik sekitar 2,37% ke level 6.531,39 pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu 5 Maret 2025. Penguatan IHSG seiring dengan reboundnya bursa Asia dan bursa Eropa yang juga dibuka menguat hari ini. 10 indeks sektoral menguat, dipimpin sektor teknologi naik 5,94%. Sedangkan indeks kesehatan mengalami pelemahan 0,15%. Total volume perdagangan hari ini mencapai 21,41 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 12,96 triliun rupiah. Saham PT Charum saham PT Carun Pokpan Indonesia, saham Aman Mineral Internasional, dan saham United Tractors menjadi top gainers indeks LQ45. Sedangkan top losernya saham Merdeka Baterai Materials, saham Kalbe Farma, dan saham Indofood CBP. Sukses makmur. Untuk mengetahui lebih jauh saat ini kita akan berbincang dengan Herditya Wicaksana, Head of Research Retail MNC Sekuritas. Selamat sore Pak. Halo, selamat sore, Mbak. Pak Didit, apa kabar Pak? Ya, baik-baik saja, Mbak. Oke Pak, kita langsung saja. Ya, IHSG hari ini kan kembali menguat. Nah, apakah kita betul. melihat gejala awal titik balik dari IHSG atau masih bersifat technical rebound saja Pak? Oke, baik. Untuk sementara ini, pergerakan ISG di tanggal 3 dan tanggal 5 Maret ini memang bergerak menguat gitu ya. Asumsi kami hingga saat ini, pergerakan ISG ini merupakan technical rebound terlebih dahulu dalam jangka pendek hingga menengah. Dan kami melihat memang masih adanya potensi atau rawan untuk ISG terkoreksi kembali. Karena kalau kita lihat memang untuk kecenderungan dari net sell asing atau outflow-nya ini cenderung berkurang. Hal ini dapat kita cermati di mana memang pada perdagangan kemarin meskipun terkoreksi, namun terjadi adanya net buy dari asing sendiri. Dan kita juga melihat emiten-emiten perbankan ini juga sudah mulai naik dan kami memperkirakan memang untuk kedepannya kami masih ada untuk skenario terburuknya ISG apabila kembali menembus di area 6.200 sebagai area support krusialnya seperti itu. Baik Pak Didit, sebenarnya seberapa besar peran investor asing dalam penguatan IHSG hari ini? Lalu sentimen negatif apa yang menekan sektor kesehatan? Oke, kalau kita lihat kan memang pergerakan IHSG ini masih berada di tengah-tengah sentimen global yang cenderung menekan pergerakan bursa global ataupun pada khususnya bursa Indonesia seperti ya atau di IHSG sendiri. Dan kita melihat memang dengan adanya kebijakan dari Amerika Serikat sendiri yang ingin dalam kepemimpinan dari Donald Trump yang ingin membuat Amerika Great Again seperti itu, ini akan mengembalikan dana-dana investor di Amerika Serikat itu yang ditanamkan di luar Amerika Serikat ini diperkirakan akan kembali ke Amerika Serikat sendiri. Sehingga kalau kita cermati, memang untuk pergerakan dari investor asing ini cukup penting dari ISG sendiri karena saat ini pergerakannya atau dana besar yang berada di ISG ini kebanyakan memang dipegang oleh para investor asing sendiri. Namun demikian kita melihat nampaknya berkaitan dengan ya, sektor kesehatan gitu ya atau IDX healthcare ini nampaknya ada rotasi sektor tersendiri karena kalau kita melihat memang untuk IDX healthcare sendiri memang terkoreksi namun beberapa emitennya nampaknya ini masih bergerak menguat. Jadi nanti investor perlu memperhatikan pergerakan beberapa emiten dari sektor kesehatan ke depannya seperti apa begitu. Baik Pak, kalau kita lihat lagi valuasi IHSG saat ini kan sudah paling murah dalam rata-rata Ya. 5 tahun. Apakah sekarang sudah saatnya untuk mengkoleksi saham? Apa pandangan Anda Pak? Oke, kalau menurut kami sendiri pergerakan ISG saat ini memang masih berada di fase downtrend-nya ya dan memang belum ada tanda-tanda yang cukup valid apakah nanti ISG akan membentuk all time high kembali, apakah ini titik balik yang benar-benar valid atau hanya technical rebound semata. Memang secara valuasi pergerakan ISG valuasi ISG ini dalam rata-rata 5 tahun memang sudah cenderung cukup murah begitu ya. Terlebih lagi kita amit-amit nanti bergerak pada level COVID seperti itu kan.
Namun demikian kita perlu mewaspadai, para investor perlu mewaspadai akan pergerakan IHSG selanjutnya dan tetap akan mencermati bagaimana perkembangan makro ke depannya seperti apa, sembari untuk bisa akumulasi terlebih dahulu untuk emiten-emiten mover IHSG seperti dari sektor perbankan, basic material ataupun dari sektor energi itu sendiri. Dan ini akan disarankan ini untuk trading dalam jangka pendek hingga menengah terlebih dahulu, hingga nanti muncul adanya tanda-tanda apakah benar-benar IHSG ini secara valid ini merupakan titik balik atau lanjutan penguatan dari koreksi IHSG sebelumnya, seperti itu. Baik Pak Didit, CME Fitwatch Tool juga per 5 Maret 2025 menyatakan bahwa 94% kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan mendatang. Apa analisis Anda terkait hal ini? Oke, kami melihat memang sesuai dengan ekspektasi kami ya dari MNC Sekuritas sendiri, memang ke depannya ini untuk The Fed sendiri ini masih akan cenderung hawkish untuk suku bunganya. Hawkish dalam artian nampaknya masih akan mempertahankan suku bunganya hingga nanti adanya kemungkinan di tengah tahun 2025, entah bulan Juni atau bulan Juli, ini The Fed nampaknya baru akan memangkas suku bunga acuannya. Karena kalau kita lihat The Fed sendiri juga masih mencermati akan perkembangan ekonomi Amerika Serikat sendiri ke depannya seperti apa. Di tengah adanya kebijakan perang dagang yang sudah diterapkan oleh Presiden Trump sendiri, seperti itu. Kemudian kita perhatikan juga pergerakan nilai tukar dolar, ini akan cenderung turun gitu ya, setelah dicanangkannya penetapan aturan tarif impor dari Trump sendiri. Kemudian kalau kita lihat pergerakan ekonomi di Amerika Serikat sendiri sebenarnya cukup stagnan akhir-akhir ini. Maka dari itu nampaknya ini masih akan mempertahankan suku bunga acuannya hingga kemungkinan di tengah 2025 ya, entah bulan Juni atau bulan Juli di 2025 seperti itu. Baik Pak, terakhir Pak Didit, apakah IHSG Ya. akan kembali menguat esok hari dan seperti apa analisis Anda dan rekomendasi Anda? Oke, kalau kami perkirakan nampaknya selama belum mampu untuk break area resisten terdekatnya di 6.570, maka masih ada kemungkinan ISG bergerak terkoreksi untuk besok. Ini cenderung normal ya, karena kalau kita lihat pullback dari kenaikan ISG hari ini nampaknya harus terjadi seperti itu ya. Namun demikian pullbacknya nampaknya akan relatif terbatas, paling tidak nanti akan menguji di levelnya 6.400 ya, 6.460 sampai ke 6.490. Selama ISG masih mampu nanti berada di atas area 6.400-an, maka masih terdapat kemungkinan ISG berpeluang menguat kembali. Jadi nanti untuk para investor dapat cenderung untuk melakukan buy on weakness pada emiten-emiten pilihannya, begitu. Baik Pak Didit, terima kasih atas waktu serta analisis yang sudah Anda bagikan kepada sahabat Kabar Bursa pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama.